Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila ingin menyampaikan materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Langsung saja, mari kita simak videonya. Memahami isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Ketika kita membaca teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar, terkadang kita kurang dapat memahami isi teks tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita mampu memahami isi teks bacaan. Di antaranya adalah yang pertama, membaca dengan seksama teks bacaan secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang ditemukan. Yang ketiga, menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Dan yang keempat, menemukan pokok pikiran seluruh paragraf. Sekedar mengingatkan kembali, pokok pikiran adalah ide utama dari setiap paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki pikiran pokok yang menjadi inti dari pembicaraan. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kita dapat memahami isi teks bacaan tersebut. Nah, adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami isi teks bacaan. Selanjutnya, pengaruh keadaan alam terhadap kegiatan ekonomi. Keadaan alam memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di dataran tinggi berbeda dengan masyarakat yang ada di pinggir pantai. Secara umum, kegiatan ekonomi masyarakat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, masyarakat di daerah pantai. Masyarakat di pinggir pantai biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, serta perajin kerang dan mutiara. Untuk masyarakat di dataran rendah, biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang hasil bumi, perajin alat-alat rumah tangga dan alat pertanian, buruh tani, serta buruh musiman. Dan yang ketiga, masyarakat di dataran tinggi memiliki mata pencaharian sebagai petani, pekebun, peternak, buruh musiman, dan pedagang. Aktivitas manusia di lingkungan. Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi sosial dengan manusia lain. Inilah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Selain interaksi sosial, manusia juga tidak terlepas dari interaksi lingkungan alam. Hal ini karena aktivitas manusia yang selalu berkaitan dengan alam. Dengan kata lain, lingkungan alam dan lingkungan sosial adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Wilayah Indonesia dikelilingi lautan yang luas. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan perekonomian masyarakatnya. Interaksi sosial masyarakat Indonesia dengan lingkungan alam membentuk suatu tradisi yang masih dipertahankan sampai dengan sekarang. Jadi, manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi dengan lingkungan sosial dan berinteraksi dengan lingkungan alam. Nah,
Interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan alam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Dari interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan alam tersebut akan membentuk sebuah tradisi yang akan terus dipertahankan sampai dengan saat ini. Hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah diatur pasal-pasal tentang hak warga negara Indonesia dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 2. Berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi, setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain hak, di dalam UUD 1945 juga diatur kewajiban warga negara Indonesia. Antara lain, yang pertama, pasal 28J ayat 1 berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kedua, pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, artinya setiap warga negara Indonesia itu wajib melakukan upaya pembelaan negara. Nah, adik-adik, demikian yang dapat Budila sampaikan di pembelajaran yang ketiga. Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Apabila kalian punya pertanyaan, dapat disampaikan melalui email, WhatsApp, maupun komentar di YouTube channel Bu Guru Dila. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.